warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para hujat, wakil khusus, ketua DKM Masjid Nurul Bahri beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan beberapa rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita awali dengan sholat isya berjamaah dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Jamaah yang saya hormati, puasa adalah bulan yang sangat dirindukan oleh semua orang Islam. Orang Islam, orang yang beriman, semuanya sangat merindukan yang namanya bulan Ramadan. Ini terbukti 3 bulan sebelumnya, mulai bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doanya sudah kita hafal semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban. Ketemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ini sudah kita minta kepada Allah 3 bulan yang lalu, sehingga bisa dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan awal kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk merawat. Apabila tanaman ditanam, dirawat, disiram, dipupuk, maka Ramadan inilah kita akan memanen hasilnya. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan apabila kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Apa keistimewaannya itu? Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, seperti apa yang disampaikan oleh MC kita tadi. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orangnya yang mau berpuasa di bulan Ramadan dan mau beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Jaminannya jelas bagi orang yang beriman, orang yang ngaku iman kepada Allah, kok mau puasa di bulan Ramadan, mau beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridhonya Allah, pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan didapatkan yang kedua, pahala-pahala
gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 700 kali lipat. Kalau kita mengamalkan sebuah ibadah di bulan Ramadan 1 kali, ini sama aja kita mendapat 700 kali. Contoh tadi bapak-bapak ada kotak keliling. Ada kotak keliling tadi itu kan, ya, itu adalah isyarat, itu utusan surga lewat itu. Ya, itu utusan surga lewat itu. Ya, kita disamperin kotak, assalamualaikum hai orang beriman. Nah, kita kok mau menjawab waalaikumsalam, jawabnya bukan hanya waalaikumsalam, sambil memasukkan misalnya hanya 5.000 atau 10.000. Nah, ini bapak ibu akan dapat pahala 5.000 atau 10.000 kali 700. Bayangin kalau tiap malam kita masukin 10.000 kali 700 kali 30 sebulan. Kalau kita sholat tarawih terus, nah kita akan kaya. Ini kesempatan ini hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan kagak ada kesempatan seperti itu. Maka alangkah ruginya kalau kita sholat tarawih tidak bawa sarung, nggak bawa sesuatu seperti itu. Walaupun hanya 5.000 kayak 2.000, jangan sampai kosong. Karena ini pahalanya sangat luar biasa. Ini kita sholat jamaah sekali jamaah. Kalau jamaah di luar Ramadan pahalanya 27. Tapi kalau di Ramadan 27 kali 700. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adanya hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan kagak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, setan dikerangkeng. Setan yang sudah dikerangkeng, setan yang pada lepas, yang melepaskan adalah para manusia yang tidak mau beribadah di bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya kalau kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh semangat. Karena apa? Karena memang di Ramadan ini banyak keistimewaan yang tidak ada di luar Ramadan. Tentunya Allah juga memberikan ini tidak gratisan, tidak. Harus ada tebusannya. Apa tebusannya? Yaitu kita harus mau beribadah. Ada kewajiban yang namanya puasa. Puasa ini kewajiban tidak baru-baru kali ini, tidak. Puasa ini diwajibkan sudah lama. Bahkan umat sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang namanya puasa. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jauh sebelum kita sudah ada kewajiban puasa. Bukan baru-baru kali ini kita diwajibkan puasa. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad puasanya ringan, hanya 1 bulan. Coba umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Daud puasanya berapa? 6 bulan. Karena jari puasa jari 3. Ya, umat Nabi Muhammad puasanya hanya 1. Alhamdulillah, pahalanya sama dengan puasa yang 6, bahkan lebih banyak. Alhamdulillah. Makanya kurang bersyukur bagaimana umat Nabi Muhammad. Ya, kita ini paling enak, Pak. Sholat itu kalau umatnya sebelum Muhammad 50 waktu, umat Muhammad hanya 5. Alhamdulillah, pahalanya lebih banyak. Paling enak kita. Ya, ini di puasa ini bukan kewajiban yang baru. Kenapa kita harus puasa? Jelas tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi salah satu proses untuk membentuk ketakwaan
ini adalah salah satunya lewat puasa. Lewat puasa. Ya, salah satunya itu lewat puasa. Kalau kita mau puasa, insya Allah kita akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Ramadan ini ada kegiatan yang paling masyhur. Yang pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga tadarus baca Al-Qur'an. Dalam tiga ini, ya, yang keempat beramal sedekah, ya, takjil itu sedekah kita itu ya akan sangat bermanfaat. Yang paling masyhur puasa, tarawih, tadarus, sedekah. Ini harus kita amalkan selama kita di bulan suci Ramadan. Karena pahalanya apa tadi? Berlipat ganda. Gitu ya. Tarawih sama puasa ini satu paket. Jangan sambil diambil setengah paket. Ibarat orang ini yang pakai baju, pakai celana. Orang yang berpuasa ibaratnya pakai celana. Orang yang tarawih ibaratnya pakai baju. Jadi kalau kita ambil setengah paket saja, ada orang yang mau puasa tapi nggak mau tarawih. Ada yang begitu, Pak? Puasanya mau, tarawihnya kagak mau. Dan ini ibaratnya orang itu pakai celana, nggak pakai baju. Ya masih bagus lah, masih berani jalan di depan pakai celana, ya kan? Nah ini kebalik, kadang-kadang puasanya kagak mau, tarawihnya mau. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Ya, karena gak ada temennya di rumah. Mau ngopi gak ada temennya, mau merokok gak ada temennya. Temennya semuanya ke masjid. Akhirnya dia ikut ke masjid walaupun gak puasa. Kalau ada seperti itu, ya puasanya kagak, tarawihnya mau. Itu ibaratnya orang pakai baju gak pakai celana. Lucu kan? Pakai baju gak pakai celana. Yang lebih lucu lagi, lebih sadis lagi, ngakunya puasa kan? Kagak, tarawih kan? Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ngakunya ayo ngakunya Islam, puasa tarawih Nah ini orang seperti itu namanya orang yang tidak pakai baju, nggak pakai. Maksudnya bagaimana? Terlalu nggak punya malu, nggak punya Islam, puasa tidak, tarawih tidak, dan nggak punya malu orang seperti itu. Ya, nah mudah begitu kalau Lebaran paling semangat, Lebaran paling duluan. Orang-orang belum ada Lebaran ya sibuk mudik. Kenapa? Karena mau Lebaran di kampung. Dan puasa kagak mau Lebaran. Lebaran ini hanya untuk orang yang berpuasa. Puasa, tarawih, tadarus, sedekah, baru ketemu Lebaran, baru ketemu Idul Fitri. Lah ini puasa kagak, tarawih kagak, kok mau Lebaran? Yang Lebaran apanya? Ya kagak ada Lebaran, betul seperti itu. Maka ini yuk kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah sekuat tenaga selama bulan suci Ramadan. Pada Ramadan ini ibadah, Bapak Ibu, maka harus sertai dengan ilmu. Ya, karena ilmu itu penting. Saya ingetin, salah satu yang paling penting dalam puasa ini niat. Niat puasa Ramadan harus pada malam hari, jangan sampai kelewat. Kalau sampai kelewat puasanya tidak sah. Makanya setiap habis tarawih ini ada niat bersama-sama supaya apa? Supaya nanti tidak lupa. Kalau nggak tarawih takutnya lupa niatnya. Kalau lupa niatnya puasanya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau niat supaya konsentrasi, karena niat ini urusan hati. Jangan sampai niat ini disambi apa aja. Niat kok sambil perintah saja, sambil jalan-jalan, sambil dari sendal. Nah ini nggak boleh yang begitu. Ya, nggak niat, nggak bisa masuknya seperti itu. Ya, dan nawaitu somadoti an-adai sambil nyari sendal, sambil jalan niatnya. Ya.
Nanti harus dipraktekkan. Nawaitu shoma bagi ada infati serati martanillahi ta'ala. Kita konsentrasi masukkan, saya niat puasa Ramadan untuk besok hari di tahun ini martanillahi ta'ala. Baru itu kita masukkan ya, setelah itu aman. Kita mau tidur nggak sahur juga nanti kita selesai, aman. Tapi kalau memang kita masih ada kesempatan sahur, lebih baik sahur karena sahur termasuk ibadah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita dikasih kekuatan oleh Allah bisa beribadah di bulan Ramadan sebulan full tanpa ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan termasuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.